Shalom, selamat malam, saudara yang terkasih. Dalam Kristus Yesus, kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-10. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, keselamatan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Allah Roh Kudus sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas keselamatan-Mu, terima kasih atas pemeliharaan-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu, penjagaan-Mu, terima kasih atas malaikat Tuhan yang Kau sediakan kepada kami, berjaga-jaga di sekitar kami, berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Allah Roh Kudus yang memimpin hidup kami selalu, Allah penolong, Allah penghibur. Terima kasih Tuhan Kau menjaga kami seperti menjaga biji matamu sebagai anak-anak-Mu Tuhan, harta kesayangan-Mu. Kami mengucap syukur, Kau sungguh terbuat baik. Kami mau belajar makna Bukit Sion yang ke-10. Kami mau urapan Allah Roh Kudus mengurapi kami, setiap kami yang menonton acara ini, Bapak Ibu, dalam urapan Tuhan, urapan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah guru pengajar agung kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelumnya kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ya, kita akan buka makna Sion yang ke-10 adalah tempat kemuliaan Allah. Jadi Sion adalah tempat kemuliaan Allah. Kita buka di Mazmur 102 ayat ke-17.
Mazmur 102 ayat 17. Bunyinya, bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Saya ulangin, Mazmur 102 ayat 17. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Artinya di sini Sion adalah tempat kemuliaan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Bahwa Sion tempat kemuliaan Tuhan, ada firman Tuhannya seperti itu, Mazmur 102 ayat 17. Tapi sejarahnya, waktu Daud telah menundukkan bangsa Yebus yang menduduki tempat Sion, Daud membangun kemah suci. Tujuannya apa? Tempat kemah suci ini untuk menaruh tabut perjanjian di dalam kemah suci ini, di dalam ruang maha kudus. Jadi tabut perjanjian itu adalah menggambarkan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi Daud menempatkan tabut perjanjiannya itu di ruangan kemah suci ya. Karena disitulah dikatakan pondok Daud. Jadi pondok Daud itu ada di Bukit Sion ya. Dan di situ Daud menjelaskan di kemah suci itu tidak ada lagi tirai ya. Jadi bisa kita melihat kemuliaan Tuhan di dalam kemah suci tersebut ya. Beda dengan tabernakel Musa yang masih ada tirai ya. Ini artinya apa? Bahwa kita bisa melihat bahwa Sion ini adalah tempat kemuliaan Tuhan. Di mana tempat kemuliaan Tuhan itu adalah bisa terbit di dalam orang-orang yang merindukan Sion, atau orang-orang yang sudah dilahirkan Sion, yaitu kita ya. Karena kita ini bicara Sion ini, yang kita yang masih hidup ini bicara tentang target. Waktu kita nanti masa-masa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di awan kemuliaan Tuhan. Jadi kita mengalami perkenanan Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan, mengalami pengangkatan dan bersama keluarga kita ya, tidak yang tertinggal terhilang. Jadi kita sebagai anak Tuhan akan masuk dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita selama-lamanya bersama Tuhan. Ada amin, haleluya. Jadi kita bicara kemuliaan Tuhan itu bicara tempat yang sangat-sangat penuh hadirat Tuhan, maha kudus. Artinya kalau kita merindukan Sion, kita orang-orang yang dilahirkan Sion, kita harus terus hidup sama seperti Yesus, kudus. Karena ada nats firman Tuhan yang bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan, kata Allah. Makanya kita harus kudus terus ya. Karena kekudusan itu adalah harga mati, sangat penting, nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dikompromi. Ada amin, haleluya. Jadi tempat kemuliaan Tuhan itu benar-benar kita rasakan terbit atas kita. Saya ulangin, kemuliaan Tuhan itu bisa dirasakan terbit atas kita. Amin. Ya, di mana kita tempat berada, tinggal, di mana kita injak itu, kalau ada hadirat Tuhan di dalam tubuh jiwa roh kita, tempat itu akan menjadi tempat yang kudus. Tempat yang kudus. Disinilah ada unsur kekudusan, kemuliaan. Jadi saya ulangin, unsur kekudusan itu kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi manusia itu ketika dia bersatu dalam Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan. Jadi kalau kita bersatu dalam Tuhan, kita bisa merasakan, kalau baca firman Tuhan itu ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada kehidupan, ada pertolongan, ada keselamatan, ada perlindungan, ada kesembuhan, ada kesehatan. Ya, karena Tuhan menghendaki hal-hal yang baik. Kekudusan itu dipisahkan dari dunia dan dipersatukan dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah Roh Kudus. Saya ulangi, kekudusan itu dipisahkan dari dunia dan dipersatukan dengan Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Jadi Sion itu sudah bisa ada kita rasakan di waktu kita masih di bumi, dan kita akan rasakan nanti waktu kita rapture dan kita berkumpul bersama Tuhan, termasuk dalam jumlah 144.000 orang itu di Bukit Sion, Wahyu 14 ayat 1. Kita bisa bukan hanya merasakan, kita bersatu, karena kekudusan itu bersatu dengan Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Anak, Allah Roh Kudus.
kesatuan ini ada sangat penting dijelaskan kita yang masih hidup di bumi ini. Karena Yesus Kristus pun ketika dia pertama kali datang ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari hukuman kekal dosa, dan menebus mereka semua, dia bersatu dengan Bapa. Bapa bersatu dengan dia waktu pelayanannya di bumi. Ada unsur kesatuan. Ada unsur kesatuan. Walaupun firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus, dia menjadi manusia, tapi ada bersatu dengan Roh Allah Bapa di dalam pelayanannya. Kita juga demikian. Kita dilayakkan, kita sebagai manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang sudah dikuduskan oleh darah anak membala dari Yesus Kristus, disucikan dengan darah bala Yesus Kristus, kita menjadi kudus. Dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita ada Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Allah Bapa dalam hidup kita. Kita harus sadari itu, bahwa kita kalau menjalankan hidup, jangan kita abaikan bahwa kita tuh menjalankan hidup. Kita bukan hanya membawa diri kita sendiri, tapi ada Roh Allah yang menuntun hidup kita, yang memimpin kita di depan, berjalan di depan kita. Ada amin, haleluya. Jadi kalau kita sadari itu ada Roh Allah di dalam hidup kita yang memimpin kita, kita sadari bahwa perbuatan-perbuatan kita tuh harus kudus, pikiran-pikiran kita harus kudus, ya, dan perkataan-perkataan kita harus kudus, ya. Jadi jangan sampai kompromi sama dosa, jangan sampai kompromi sama dunia. Kita sudah dipisahkan dari dunia, ya. Walaupun kita dititipkan Tuhan dengan harta benda, dengan mungkin ada tabungan dan segala macam, tapi kita tidak terikat dengan itu. Kita dipisahkan. Karena harta benda kita yang sesungguhnya milik pusaka kita adalah Tuhan, firman Tuhan. Ada amin, haleluya. Ya, kalau kita baca firman Tuhan itu seperti kita telah mencari harta yang sangat berharga milik pusaka kita. Kenapa kita bilang harta yang sangat berharga? Karena itulah pegangan hidup kita. Bukan pegangan hidup kita ini harta duniawi ini, bukan rumah, mobil, tabungan, uang, bukan. Semua sia-sia, semua akan hilang. Langit dan bumi yang pertama akan berlalu. Kita menantikan langit dan bumi yang baru. Ya. Jadi, langit dan bumi baru itu adalah bicara tentang Sion. Ruang Maha Kudus. Makanya tingkatan di surga itu ada halaman, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Kita ini kejarlah ruang Maha Kudus, karena disitulah tempat Tuhan bertempat tinggal, tempat kediamannya Tuhan. Kita udah baca ya, Mazmur 132, 13, 14. Ya, jadi kita harus kejar untuk target kita bersama-sama Tuhan di bumi maupun di Bukit Sion, di ruang Maha Kudus Tuhan. Di bumi dengan cara bagaimana, Pak? Baca firman, jadilah pelaku firman, laksanakan apa yang kita baca firman itu. Jangan kita berontak terhadap firman yang kita baca. Jangan kita tolak terhadap yang kita baca, yang kita dengar. Ya. Kita dengan sikap kerendahan hati, dengan tulus kita lakukan firman. Karena firman itu adalah panglima kita, hidup kita berkuasa loh. Apalagi di masa pandemi ini, nanti ada masa tribulasi, kita butuh firman yang sebagai pimpinan kita melalui Allah Roh Kudus. Firman itu adalah roh itu juga, roh Allah. Ya, kalau kita tidak ada firman, alangkah kita terhilang, bisa tertinggal. Ya, kalau kita ada firman, kita semakin banyak memperkaya bacaan kita firman Tuhan, kita melakukan tindakan-tindakan firman itu. Betapa senang Tuhan. Betapa bergairah Tuhan melihat hidup kita. Betapa kemuliaan kekudusannya akan ditambahkan. Ya, kemuliaan Tuhan itu akan terbit atas kita. Ada amin, haleluya. Kalau kemuliaan Tuhan terbit atas kita, tujuan kita adalah kita mencari jiwa-jiwa yang hilang. Karena kalau terang yang sudah ada terbit atas kita itu, kita pasti akan menerangi daerah-daerah yang masih gelap. Karena mereka harus membutuhkan terang Tuhan itu. Terang Tuhan Yesus Kristus itu melalui kita. Kita yang menyampaikan terang Bapa kita. Kita menyampaikan kabar baik. Ada Tuhan yang menjadi manusia. Dan dia telah mati di kayu salib. Dan menebus segala kutuk dosa, kutuk-kutuk kesalahan kita, kutuk-kutuk generasi kita. Dan dia telah melayakan kita menjadi anaknya. Dan kita
telah mendapatkan jalan keselamatan untuk dapat berkumpul bersama Dia suatu hari nanti di kelak, di surga, di ruang suci, di ruang maha kudus, ruang maha suci, ruang Sion. Ya, ini bicara Bukit Sion itu bicara hukum. Jadi hukum itu adalah mencakup kekudusan. Ya, makanya dibilang tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Allah. Bicara melihat Allah itu adalah bicara ada unsur keintiman, unsur kehubungan pribadi. Ya, kalau kita di ruang halaman ya, itu kalau kita lihat kemah suci Tabernakel Daud itu ada halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Kalau di halaman itu tidak ada atap. Ya. Dan kalau di ruang kudus ya itu seperti kayak di rumah itu seperti ruang tamu. Tapi kalau di ruang maha kudus itu benar-benar kamar pribadinya Tuhan. Ruang tempat kediamannya Tuhan itu kamar pribadinya Tuhan, tempat Tuhan di situ yang benar-benar tinggal Dia. Ya. Jadi kalau misalnya kita di ruang maha kudusnya Tuhan, berarti kita sama-sama Tuhan. Ya, kita satu meja makan sama Tuhan. Ya, kita benar-benar didapatkan benar-benar serupa segambar seperti Tuhan, seperti Yesus. Makanya kita kejarlah kita menjadi serupa dengan Yesus, jangan main-main lagi. Kalau dibilang orang-orang mencibir kita tentang kerohanian kita seperti ini, kita bersyukur bahwa mereka tuh mencibir itu ada kesempatan untuk supaya mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Kita doakan supaya mereka bisa bertobat. Ya, ada amin, haleluya. Kita buka lagi di Yesaya 4 ayat 5. Yesaya 4 ayat 5 bunyinya, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Saya ulangi, Yesaya 4 ayat 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah di Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Jadi di sini ada hadirat Tuhan ya. Hadirat Tuhan ditandai dengan segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Jadi kita butuh kemuliaan Tuhan. Kalau kita niatnya mau kudus, mau taat sama Tuhan, mau masuk pikiran kita, hati kita mau suatu saat nanti kita mau di rapture, diangkat Tuhan masuk ke ruang maha kudus, pasti ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Pasti. Kemuliaan Tuhan itu sebagai tudung. Tudung itu adalah perlindungan. Ya, salah satu tudung itu ada melindungi adalah dari panah-panah api si jahat. Karena si jahat pasti nggak senang. Karena si jahat ini adalah musuh. Makanya dibilang di firman Tuhan, musuh kita bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, roh-roh jahat yang ada di udara ini. Dia pasti akan melemparkan panah-panah api si jahat pada anak-anak Tuhan. Tapi kita ada kemuliaan Allah, ada tudung. Jadi panah-panah api itu tidak ada kuasanya ya, powerless. Tidak ada kuasanya. Ya. Jadi kuasa iblis, panah api si jahat, powerless. Segala juga panah api, segala penyakit, panah api santet, sihir, tenung tumbal, panah api roh kematian, roh dunia orang mati, roh segala penyakit termasuk roh virus pandemi COVID-19 itu, kalau ada kemuliaan Allah jadi powerless. Kemuliaan Allah tuh luar biasa. Powernya hebat sekali. Kuasanya lebih besar, maha dahsyat kuasanya. Maha ajaib ya. Ya. Jadi kita tuh harus sadari bahwa kemuliaan Allah itu kita butuhkan, penting. Makanya hidup kita itu harus menerbitkan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya baca firman, hidup seperti Yesus Kristus. Menjadi pelaku firman, taat firman Tuhan. Jangan ada firman Tuhan yang tidak dilakukan. Jangan cuma berpilah-pilah firman ini nggak cocok sama saya, yang ini aja. Jangan. Semua firman Tuhan cocok.
Tidak ada yang tidak cocok, semua cocok bagi semua manusia yang benar-benar membuka hatinya. Ya, inilah Tuhan membuka hatinya kepada kita loh. Dia sangat-sangat membuka hatinya sama kita. Dia tahu segala keadaan kita. Dia sadar bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Saya ulangi, bahwa Tuhan sadar kita tidak mampu tanpa Tuhan. Makanya Tuhan dengan segala kelimpahan kasih sayangnya, ada kesayangan dan keampunan, Dia mau memberikan kekudusan ini. Dia mau memberikan firman Tuhan rema ini, ya, supaya kita belajar untuk menjadi seperti Yesus Kristus, taat seperti Yesus Kristus, sama seperti Yesus Kristus taat sama Bapa, Allah Bapanya. Ya, kalau kita belajar taat dari ujung rambut ujung kaki, kalaupun kita ada kelemahan tubuh, ada sel-sel yang mungkin rusak sedikit atau rusak sedang atau rusak banyak, otomatis pasti Allah Bapa, Allah Yesus Roh Kudus akan menyembuhkan, akan merestorasi, memperbaiki. Kalau di hati kita ada suatu problem masalah, ya, masalah pekerjaan, pikiran dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan, pasti Allah akan tahu cara menanganinya. Cuman kita ini kadang-kadang fokusnya kelamaan di area itu sehingga kita lupa membaca firman, lupa berdoa. Makanya kalau kita membaca firman, kita bisa tenang, mendapatkan, karena firman Tuhan itu Allah itu tenang. Makanya ada firman Tuhan bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, kita harus sadari bahwa memang dekat Allah kita tenang. Gak ada yang bisa bikin tenang. Narkoba gak bisa bikin tenang. Obat tidur gak bisa bikin tenang. Diskotik gak bisa bikin tenang. Duit banyak gak bisa bikin tenang. Rumah besar memang gak bisa bikin tenang. Di luar negeri pun, mau di Amerika, mau di Australia, mau di Eropa, gak bisa bikin tenang. Yang bisa bikin tenang hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, itu bicara Sion. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita tidak goyah karena Tuhan, karena kita tidak mampu tanpa Tuhan. Saya ulangi, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, demikian untuk makna Sion yang ke-10 ini. Kita besok lanjutkan makna Sion ke-11. Jadi Sion adalah tempat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Kami mengucap syukur Engkau lah yang mengajar kami Allah Roh Kudus tentang Sion ini. Bahwa tempat Sion ini adalah tempat kemuliaan Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seperti Yesus. Kami mau terus memperkaya firman Tuhan dengan setiap hari kami baca firman Tuhan. Dan kami Tuhan mau Tuhan Yesus Kristus mengulang-ulang firman Tuhan ini, membacanya berulang-ulang. Biar jadi rema dalam hidup kami. Kami mau kemuliaan Allah Tuhan terbit atas kami, karena kemuliaan Allah itu bicara tudung. Kami percaya kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami butuh tudung perlindungan, tudung kemuliaan Allah. Karena kami tahu Tuhan, si jahat, panah api si jahat pasti akan menempatkan panah apinya. Segala penyakit, roh jahat, kuasa iblis setan, roh virus jahat pasti akan menempatkan panah apinya. Tapi kami bersyukur Tuhan, kemuliaan Allah ada di atas kami. Kawan segenap glory. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Allah membungkus kami dengan kuasa darah anak tunggal dari Kristus, kami sekeluarga dan bersama keluarga besar kami dan keluarga orang-orang Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan, jamah mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka tidak sama lagi seperti yang dulu, tapi mereka menjadi sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Biarlah mereka dikuduskan terus dengan kuasa dan amal Yesus Kristus, dipisahkan dari dunia dan semakin disatukan terus dalam kemuliaan Allah bersama Allah Bapa, Yesus Kristus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.